Mohon petunjuk dan batasan terkait dengan mana-mana yang diperbolehkan kaitannya dengan, karena ini masalah kepercayaan, masalah akidah. Jadi kalau tadi kan dikategorikan mungkin kearifan lokal masih bisa dipahami, diterima, karena walaupun ini tradisi sejak zaman nenek moyang atau zaman Buddha, Hindu, tetapi diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Itu batasannya itu gimana? Salah satu contoh begini, dulu awal-awal tahun 2001, saya kan kos di daerah Karanganyar, yang nanti daerah Desa Maranatha. Nah, Maranatha itu di situ itu ada kebiasaan orang kumpul-kumpul belasan togel. Iya, togel. Dulu ada togel yang marah. Nah, bahkan anak-anak muda pun gitu. Ikut-ikut. Nah, kemudian dengan rembukan protokol itu ada Pak Bumui dan keluarganya serta itu, akhirnya kita adakan pada hari yang sama bukaan togel itu, mulai habis maghrib sampai isya kita di Musola Al-Hasan. Kemudian itu akhirnya berkembang dan menjadi kebiasaan yang baik, karena yang seperti ini maghrib nanti sampai isya, kemudian diisi ada bana dan segala macam. Nah itu kan kemudian juga kalau lingkungan ada kematian kan seperti itu, ada diisi itu dol-dol itu kan. Dan pada saat seperti itu diisi dengan tahlilan, dan akhirnya juga itu lama-lama dol-dolnya hilang, minggir. Akhirnya di sini ada usul. Saya kira kalau misalnya tradisi-tradisi seperti yang jadi di Lerep itu juga ada musuh desa dan sebagainya, kemudian ada lingkungan dan sebagainya, itu sepanjang itu nyata-nyata aktivitasnya itu juga tidak mengandung kesyirikan, saya kira juga itu hal yang positif. Jadi walaupun tidak diajarkan, ya seperti orang berdoa setelah sholat itu kan juga Rasulullah selalu melakukan doa setelah sholat, misalnya itu. Nah kan tidak bisa semuanya, tapi dalam perintah Rasulullah juga mengatakan salah satu doa yang mustajabah yang diijabah adalah doa setelah sholat. Walaupun kebiasaan kita kan setelah salam ada wiridan, Allahumma juga dan sebenarnya sampai dengan itu kan yang ya, juga kalau yang seperti intinya intinya kan tidak ada bulan apes intinya itu. Jadi dan juga ada tradisi-tradisi yang ya kalau itu baik, nyatanya baik, ya itu baik. Ya, turun. Ya, terima kasih. Setuju ya, saya sampaikan dalam suara dikatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lama asal minus berarti terima kasih seperti itu. Artinya semua perkara, semua musibah adalah karena perbuatan manusia. Ya, itu bukan perbuatan saudara. Allah tidak mungkin akan turunkan bala, berbuat bala, kemudian disebarkan. Itu namanya Tuhan yang apa? Ya kejam, Tuhan. Bukan. Quran membantah semuanya itu ya. Ma asbaka min hasani fanallah. Surah Nisa. Ya. Semua yang baik dalam teror. Bama asbaka min sayyati yang buruk ya. Bagi nafsi datang dari diri sendiri. Itu jelas bisa juga itu. Nah suara juga begitu. Jadi kita yakin bahwa semua yang baik dalam Allah, yang buruk dalam perbuatan manusia. Agar manusia tidak berbuat buruk, maka berlaku ada hadis ya. Itu yang penting. Oleh itu saya jelaskan bahwa keadaan lokal ya, tahlil, kemudian apalagi ya, nyadran, kemudian apalagi mitoni,
dari desa, semua kan sudah berakar bertulang dosa yang tidak bisa dihilangkan. Yang penting tugasnya Ustadz, Kiai, ulama adalah mengisi satu, innama amalul bin niat, niatnya adalah untuk Allah Taala, ya. Doanya harus kepada Allah, ya. Doa, jangan doanya kepada Allah, belakangnya ya Dewi Sri mohon diberi berkah, ini sudah sirik. Nah sebenarnya orang-orang apa? Sudah bagus, diakhiri dengan ya Dewi Sri, semoga pagi kami ini tidak yang gabung, siapa itu dia biar masyarakat di daerah belajar bisa belajar atas. Kemudian bagus ramanya, kemudian doanya bagus, tapi yang Dewi Sri, waduh, kita nggak mau kami ini, ya ada Dewi Sri. Siapa dari mana tahu nggak dari siapa? Tahu dari mandi itu hanya berupa patung. Berarti kita minta pada Allah dan pada itu menyamakan Allah dengan patung itu, nggak boleh haram. Ya, maka hati di sana saat amin, amin, amin. Untuk dari Sri amin lah. Syirik kita nggak boleh ya. Kalau Allah, Allah, Allah kita amin. Ya. Jadi kata lokal tetap terasarkan selama isinya adalah untuk akidah dan untuk tidak ada campur tahu yang lain, ya, agar kita tidak syirik dan tidak akan berusaha kembali. Gitu ya, ringkasnya begitu. Kita terima masukan dari Pak Isnan di dalam lokal. Maka sudah dari Ibu singkat kepada. Terima kasih Ustaz, materinya tadi sampaikan memang sangat luar biasa. Luar biasa di sini memang umat Islam khususnya orang beriman memang harus memahami tentang ini kan kalau kita lihat menjurus ke arah syirik ya. Nah, sementara saya singkat aja, saya pernah baca itu. Mungkin kita juga semua udah banyak tahu. Kata Imam Syafi'i itu kesyirikan itu seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Artinya kesyirikan itu kita semua ini kita sulit kayaknya untuk menghindar. Tapi kalau kita lihat memang faktanya memang seperti yang Ustaz utarakan tadi, bukan hanya di daerah Jawa ini aja, bahkan mungkin di Indonesia banyak kifarat seperti itu yang kita mungkin nggak tahu. Tapi saya rasa kita insya Allah dihindarkan Allah, dijauhkan Allah dari hal-hal kesyirikan seperti itu, Ustaz. Jadi saya mau nanya, ini amalan apa, bagaimana kita sehingga bisa menghindar dari kesyirikan itu yang seperti disampaikan Imam Syafi'i tadi. Kalau kita lihat itu sangat ini ya, sangat tajam, sangat. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi langsung wabarakatuh. ya, waktunya biar cepat dan kilat. Ya. Jadi syaratnya untuk bisa mengenal itu adalah ilmu. Ya, amal itu dasarnya adalah ilmu. Amal dulu baru ilmu dulu baru amal. Ilmu. Yang makanya ngasih beri itu kan butuh ilmu, ya. Jaga orang ngasih ya berarti dia nggak butuh ilmu. Jika terjadi amalnya salah, ya. Bid'ah ada dua macam, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Nabi dengan hasanah ini dari ilmu nyadran, tahlil, macam tidak ada apa, tapi kan itu bid'ah hasanah tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, ya. Tidak mengisi Quran dan hadis, isinya Quran dan hadis. Itu tidak apa-apa. Ya, apa-apa dipersulit apa bid'ahnya hasanah tidak apa. Itulah agar kita bisa berbeda bijak gitu ya, tidak setelah orang yang bilang campur aduk orang begitu, nanti kita jadi malah banyak dimusuhi, ya, banyak perselisihan antara umat ini dapat ini, ya. Monggo Ibu silakan. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca surat ini Pak Asyura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, Ya. maka adalah disebabkan oleh perbuatan Ya. kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Saya kurang begitu tahu Pak, apakah ini Allah langsung memaafkan ataukah
kita harus bertobat atau bermohon maaf. Di sini tidak ada kata-kata itu. Mohon penjelasan. Ya, oke. Itu bisa ada terusnya bahwa antum biasanya orang-orang begitu, maksudnya baca salatnya dengan jam, dibaca yang lengkap itu semua orang akan menerima cobaan seperti itu, ya. Namun banyak orang Allah diberi jalan atau ditolong nasir, Allah menolong. Ya. Itu ya. Jadi yang dimaksud sini adalah Quran itu kan basiron wa nadhiron, ya. Quran itu basiron wa nadhiron, peringatan dan apa? Kabar baik. Orang yang mau menerima kabar baik dari Quran, maka begitu salah apa yang dilakukan? Harus istighfar. Ya, istighfar. Mohon maaf pada Allah. Salah. Bukan malah diulang lagi, wah enak kok diulang lagi. Itu namanya mencari apa maksiat kepada Allah. Ya. Maksudnya itu ya, orang-orang yang mau bertobat, orang yang mau maaf kepada Allah, maka dia dapat hidayah. Jadi harus bertobat atau mohon maaf ya Pak. Ya, Di sini kok nggak ada itu. Saya Pak Bukit tadi. Oke, matur suwun Pak. Ya, itu nggak tak terus semuanya ya, terus semua itu tidak lembar. Ya, tapi kita saja coba media komunikasi ini. Enggak kan? Dulu masih ada lagi. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mendengar ini ya, membaca atau paham apa ya, ada info bahwa bulan Safar itu termasuk bulan ada anggapan bulan apes. Selama ini tahu saya yang dianggap apes itu ya bulan Syuro itu, sehingga orang-orang takut melakukan kegiatan apalagi punya kerja di bulan Syuro atau Muharram. Terus begini, ada Safar juga dianggap apes, ada sebagian menganggap apes. Itu mungkin daerah mana yang menganggap ini ya Pak? Apa orang Jawa juga atau mungkin di daerah tertentu yang menganggap Safar itu tetap juga mendatangkan apes? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Utbah ilmi apa? Utlubul ilmi. Utbah ilmi minal mati ila mati untuk ilmi nasi begitu saja. Itu bahasa-bahasanya sampai musolasi saja. Kita paham ilmu ya. Ya surah itu sudah kita kenal ya. Bahkan di bulan Rajab awal itu juga ada dianggap yang apa? Bahasa kita terangkan di bulan Rajab ya. Ada apa sih itu? Jadi banyak bulan-bulan yang ada itu orang warisan Arab jahiliyah ya. Warisan Arab jahiliyah. Maka Allah berfirman dalam Quran ini, kemudian Nabi bersabda dengan semangat hadisnya agar kita yakin bahwa Surah, Safar, ya, Rajab, Sa'ban itu semua bulan baik, bulan baik. Agar kita tidak terpengaruh, maka kita akan sembuh sendiri. Ya, ada hadisnya, dibaca hadisnya. Itu ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita akan hadapi adalah malam teguran. Malam teguran. Iya, 16. Itu bagaimana agar bisa malam teguran itu diamalkan dengan agama. Dengan tumpeng itu apakah juga istilahnya sudah ke bid'ah kurobatnya? Itu maksudnya membuat tumpeng itu kadang-kadang dipotong terus diserahkan yang sepuh atau dari Pak RT ke siapa gitu. Itu juga bagaimana baiknya. Yang kedua ini Pak, tadi menyangkut masalah dari Arab atau dari Hindu Buddha. Kalau dari agama itu ada istilahnya ilmu hitam, ilmu putih. Apakah ilmu putih itu ilmu suci yang dibenarkan gitu loh, maksudnya itu. Ya. Terus misalnya kalau kedutan yang kanan itu akan terus telinga panas terlalu banyak
yang kanan itu di menangis. gosip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang belum pernah kita Islam ya. Jadi kita sekarang dengan Quran dan hadis itu kan harus betul-betul kembali pada Quran dan hadis ya. Kalau memang Quran hadisnya nggak ada, ya kita harus menjawabkan itu. Itu pertama. Yang kedua, segala sesuatu itu awalnya Mas satu ubah. Maka tidak ada aturan-aturan, maka yang ubah itu menjadi tidak ubah. Ya, ubah tahu ya. Boleh. Jadi ukuran, ya. Ukuran itu kan, itu masuk budaya lokal kan, cara lokal yang terbatas tadi itu. Ukuran. Pak kita mau keluar kasihan, Pak Jamali, dan kita orang sepuhnya, rajin beranya, itu kan ubah. Cuma tidak benar dengan Quran hadis. Jadi kita berkurang. Yang nggak boleh itu misalnya gini, syukuran ada nggak pernah datang bahwa itu banyak makan penuh, saya pernah send gitu, diundang, dibawa ke makam, ada nggak pernah itu bahwa setelah makanan penuh dibawa ke makam, itu syukuran berbagai macam, tapi terus bukan bah itu, bah itu yang mau terpaksa beri makan lagi, buku panjangan, bani jebar kubure apa kubure pulau nyuwun main sembah ini itu kadang-kadang sih apa enggak Sadranan gitu. ya itu kan berarti artinya kalau tadi syukuran di RT syukuran itu sah-sah saja loh apa Pak Mari mohon doanya ini kan apa wasilah itu berarti kan wasilah lewat orang masih hidup, bukan orang mati. Wasilah ilmu yang bagi orang itu dan wasilah kepada orang tuanya. Itu tidak macam musuh. Yang pernah diajarkan oleh sobat Ustaz Mustafa. Itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ke makam, makam sebetulnya doa malah jadi doa. Ini ya nggak boleh. Bedakan antara itu. Kita wajar saja. Jadi kita semua dalam bid'ah, ya bid'ah dalam bid'ah semuanya. Tapi kita ada bid'ah yang masalah yang baik, dan tidak mengandung kesyirikan, tidak menentang Quran dan hadis. Yang penting itu ya. Kemudian yang kedua tadi itu apa ya? Ilmu putih, Pak. Ilmu putih itu ibarat ngamalkan Quran dan hadis itu ilmu putih. Biasanya adalah Quran dan hadis. Orang yang tinggi ilmu putih itu jadilah apa itu Toreko lewat apa dan ma'rifat. Yang tinggi adalah namanya ilmu ma'rifat, ilmu putih itu ya. Tapi ma'rifat yang tinggi ini kalau nggak dibawa dengan iman dan kuat seperti apa sesi jenar akhirnya dia justru beriman gitu. Kayak apa yang bilang begitu, tapi justru dia merasa dia dalam Tuhan ya. Ini agak boleh begitu. Makanya kita harus belajar dengan guru-guru yang paham dan saling mengingatkan gitu. Saya pun manusia biasanya harus diingat dan tidak perlu saya jadi guru terus. Guru boleh salah, guru saya boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Nah, ya, boleh, tidak. Dari sisi ini katanya. Terima kasih Pak. Jadi kita sering ya, pada saat kelahiran itu di ari-ari itu mau ditanam aja dikasih pensil, kasih bumbu. Ini adalah tradisi. Kemudian mau sedekah laut ya. Kalau sedekah laut itu tidak dilaksanakan, nanti hasil panen nelayan itu berkurang. Dan ini boleh dibuktikan ini. Jadi kalau ada sedekah laut, misalnya sesaji di sana, nanti besoknya itu hasilnya banyak. Nah ini yang saya tanyakan, caranya bagaimana kita memberikan sosialisasi atau memberikan penjelasan pada mereka bahwa itu yang dilakukan oleh syirik. Nah, ini paling sulitnya itu. Jadi saya juga memahami waktu para wali dulu dengan cara apa wayangan, kemudian ini dan itu memang betapa sulitnya
Islam masuk ke Indonesia untuk menyesuaikan kondisinya. Saya mohon contoh bagaimana misalnya ini ada segala hal, terus kita kan sebagai kader musola apa jangan segala, wah bapak-bapak ini share semua, apakah seperti itu? Jadi saya mohon menjelaskan saja kepada Pak Ustadz bagaimana cara supaya segala hal itu tidak dilaksanakan atau bagaimana gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Iya. Satu lagi, terakhir. Maksudnya izin diskusi dengan Pak Irta. Izin menanggapi Pak Irta. Oh iya. Oh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi bagaimana ya cara memahamkan masyarakat, tentu kalau dilarang akan timbul perselisihan ya. Tapi memang kalau tidak diingatkan juga kita barangkali tidak melakukan sebuah misi manusia dihidupkan, yaitu dakwah salah satu. Kalau boleh minta izin, kebanyakan kita itu kalau melakukan ibadah itu yang tertanam di kita itu yang penting apa? Apa Mas? Niat ya. Sudah ya. Nah inilah. Jadi ibadah itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak yang dipahami hanya beberapa ayat saja. Sementara syarat ibadah itu dua, al-ikhlas wal ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti cara Nabi kita. Kalau hanya ibadah ikhlas saja, ini nanti akan ada pasti Nabi baru atau ajaran baru, cara ibadah baru, sehingga ada dua syarat yang kita pahamkan ke masyarakat itu dulu sih kalau saya minta izin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk menghindari pencegahan begitu galau gimana itu memang ada cara arah lokal. Nah, kalau kita biarkan kita sediakan, kita menyaksikan itu sudah salah. Kita datang menyaksikan itu sudah salah. Ya salah. Maka kita harus pilih-pilih ibadah mana, ritual mana yang baik, yang benar, yang tidak benar dengan Quran dan hadis. Itu kan ditujukan saya orang itu tidak paham. Kalau kita berbohong, bukan untuk dimasak, untuk lauk dengan dua kesawen. Itu gimana? Di sini karena doanya itu saya dengarkan doanya dua pada Allah. Jogja di Barokitis. Makanya kami nggak boleh seperti itu, nggak mau seperti itu. Nanti kami sudah dosa. Di Solo juga begitu. Kalau Solo itu nabrak kerbau peran itu, ya yang boleh. Selamat. Wah itu udah sangat sirik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan. Judulnya apa itu rebungkasan? Kita mungkin bisa hadir ya. Karena rebungkasan itu hanya di bulan Safar. Rebungkasan itu setahun sekali di rebungkasan terakhir di bulan Safar. Itu ada anggapan bahwa sialnya masa nggak mendengar rebungkasan. Semua udah dengar rebungkasan. Itu jadi Safar itu dianggap sial karena rebungkasan itu. Maka sholat rebungkasan. Apakah ada nabinya sedang sholat rebungkasan? Tidak ada. Itu di depan nanti kita terangkan lagi masa rebungkasan. Itu ilmu agar kita paham semuanya dan kita tidak sesat dalam jalannya ibadah. Bagian itu misalnya mau tutup Pak Ustadz Supandiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah majelis Mushola Ar-Rahim buka bersama sholat puasa Senin Sunnah dan sholat Maghrib dan Isya berjamaah yang dimuliakan Allah dan kita sama-sama mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barusan kita dengarkan kajian tausiah mengenai yang dibawakan oleh Ustadz kita Haji Muhammad Usman Al-Siddiq. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la